sopo pingin sukses dunya akhirat. Ya di sini carane secara syariat berzikirlah kau dan bertasbihlah. Cara maca tasbih ada 3 tahap. Pagi, siang ya pagi, istiwa berarti jam 12 siang berarti sore. Terus yang malamnya terserah panjenengan. Boleh dzikir sir, boleh dzikir jari. Lihat kondisi. Mososi sama jualan iku Allah lesan lah gak oleh toh, gak penak toh, dadi fitnah. Wis ning ati mawon. Ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratina bil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'in tabi'in salihin ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikh ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mumpung di dalam bulan Muharram, bagi Anda yang masih kesulitan dalam urusan dunia, lebih-lebih kesulitan dalam urusan akhirat, Allah memberikan solusi di antara keduanya. Yang kumaksud kesulitan tentang urusan-urusan yang berkaitan dengan dunia adalah hal-hal yang Anda butuhkan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah. Yang dimaksud kebutuhan akhirat adalah hal-hal yang berkenaan dengan apa yang dibutuhkan oleh ruhaniah. Ketika saat wahyu ini saya sebutkan, itu secara langsung atau tidak langsung bagi Anda yang mendengarkan itu sudah disebut sah untuk melakukan. Saya ulang, ketika saat wahyu yang kami bacakan nanti, bagi Anda yang mendengarkan baik di majelis langsung maupun di rumah atau di tempat manapun jenengan, dan atau jenengan baik ikut live ataupun tunda, maka hukumnya syah Anda melaksanakan. Sebab kita manusia ketika saat jasmani ini masih di dunia, siapapun kita pasti membutuhkan hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan jasmani.
tidak hanya jasmani diri sendiri, tapi juga melibatkan jasmani anak dan istri. Kadang juga berkenaan dengan orang lain tanpa ada hubungan apapun. Ini otomatis. Tapi kau harus sadar, tidak boleh Anda itu menyampingkan atau menduakan, menomorduakan kebutuhan rohani Anda. Sebab Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Qasas ayat 77, lebih utamakanlah kebutuhan rohani daripada jasmani. Lebih kau utamakan urusan akhiratmu di atas urusan dunia. Bapak Ibu, ini jaminan Allah. Tapi Anda tidak boleh menjadikan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat, nggak boleh. Anda nggak boleh menduakan, menomorduakan, maksud saya kepentingan rohaninya, nggak boleh. Kepentingan rohaninya, kepentingan itu harus di atas kepentingan duniawiyah. Jikalau Anda melaksanakan tidak sesuai dengan Quran, saya tidak bertanggung jawab. Artinya apa? Kepentingan dunia kau jadikan di atas kepentingan akhirat. Saya nggak tanggung jawab. Orang yang susah ekonomi secara jasmani, solusinya apa? Ini nanti yang kusampaikan. Dan itu banyak. Berarti ibarat umpama selang. Mengapa metuni kericik-kericik? Apa bahasa Indonesia ini kericik-kericik? Hah? Metuni kericik-kericik. Bahasa Indonesia ini kericik-kericik. Ikir-ikir. Padahal mohon maaf ya, keran ini kelihatannya besar lubangannya, tapi mengapa keluarnya air? Istilah dalam rumah tangga, rezekine kok seret gitu loh. Umpama usaha, apa sebabnya ini kok buntu? Jadi gak buntu balung tok, ya buntu daging. Ini nanti akan kami bacakan wahyu Allah, solusi di situ. Sama dengan ruhaniyah. Mengapa saya itu kok yo gak paham ya? Ngaji tauhid iki aku kok bundeli koyok bolah. Cara aku mancing nu iku lho senare katake mbawulet. Kadang-kadang ngoten niku kula mboten, saya tidak wis kesawen tak juro gunting. Tapi sing sora wae pret. Makanya kemarin itu saya mancing di Sidoarjo dengan anak-anak, wis gak iso mancing. Ini ngelayani arek cilik-cilik. Harus dikatakan gecok ono, nek iwak bandeng iku mesti nyerot. Diletakkan di bawah, melebu nangone kolam, akhirnya Bayan Samsul dadi gawe
menakno iki rupane sawer temare ngono. Mbok wis diservis apa durung nek Pak Bayan Samsul. Pun. Lah air asin dadi cemplung wis. Untung aja ada kambangannya jadi kelihatan. Jadi saya sambit, ngerti sambit Pak? Saya ini sambit itu apa? Sampai sing sekolah iki lho. Karuan aku SD gak lulus. Ditarik gitu loh. Mbuh ya apa itu? Pun. Apa sebabnya itu dan solusinya apa? Bagaimana? Ini tolong dibuka dalam surat Al-Ahzab 41, 42, 43. Kedua-dua persoalan yang berkenaan dengan jasmani dan rohani jawabannya di situ. Ini nek jenengan mau monggo. Saya tidak obrol dagangan ndak. Ini Gusti Allah kasih solusi. Terus bagaimana caranya untuk mengamalkan maksud daripada ayat tersebut? Nanti kami sampaikan. Ngeten iki ning YouTube Pak yo. Ada keterangan bab masalah penyelesaian gampang urusan dunia. Gemerau butuh. Ya wis potrete memangi prosesnya ngoten rapopo. Sebab banyak yang mengatakan gara-gara persoalan dunia ini khalwatku gak fokus. Banyak yang begitu. Bagaimana bisa fokus? Pikiran kula niku mikir utang, mikir masalah kon ngoten ke alasan. Padahal itu sebetulnya cara Allah menyapa Anda lewat kefakiran, lewat kemiskinan, lewat perkara yang menyusahkan. Itu Allah menyapa. Pun. Surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43. Pun sampean perhatosake tenan sing ana omah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya ini yang beriman dipanggil gitu. Iman sing masalah. Gara-gara raimu dagang aku merosot deh. Gak beriman itu aslinya. Imannya bermasalah. Lesannya memang mengatakan amantu billah, aku beriman pada engkau ya Allah, beriman pada Allah wal yaumil akhiri, dan beriman pada hari akhir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri. Tapi sebenarnya wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Gara-gara raimu bandengi ucul. Sawan nang Pak tonggo-tonggone niku nek kita sudah setrek dapat tinggal naiknya. Ucul sawan nang. Modeli koyo emani rek tapi asine njongorno. Biasa dalam dunia kolam lah ngoten nah, biasa. Sebetulnya banyak manusia itu enggak beriman, makanya dipanggil wahai orang yang beriman. Sing beriman imannya itu masalah. Dikatakan masalah, masih ada keimanan, kepercayaan selain Allah. Itu tadi gara-gara raimu bandengku ucul. Berarti lah ndelok makhluknya kita tinggali makhluknya. Apa uzguru do ilingo sira kabeh Allah ing sejatine Allah. Bahasa syariat ning kitab kita belajar itu Allah ing Allah wis ngoten, tapi maksudnya Tuhan. Jadi bukan Allah nama. Jadi Allah Tuhan. Kalau kita masuk di dalam Tuhan,
berarti wujudnya Allah. Esa itu Qul huwallahu ahad, Allah itu wujudnya Esa. Esa itu tunggal. Tunggal itu tidak ada yang lain. Atas kewujudan apapun nggak ada. Ilingo menyang Tuhan, dikron kelawan ingat kathiron kang akeh. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, sadarlah hatimu bahwasanya sing ngeculno bandeng iku Tuhan. Allah duduk tonggone mang. Lah ya apa, Pak? Wayah ngerek mari wis idek mbau mulet nanggone tonggone. Sinten mriki siapa yang pernah mancing bandeng nayap lho, Masya Allah. Tetangganya pada ini gak diinggirno ngeten. Dadi pancing telu dobol kabeh wis. Dadi ya wis ngedewet. Biasa dilayani boleh ngelayani. Aku udah ceblok, Pak, rutuh. Kui ilingo sadaro lepasnya ikan bandeng itu bukan karena makhluk itu, bukan. Karena Tuhan. Karena Allah maksudnya sing ahad ning kuno. Karepe dikon ngoten. Dengan cara bagaimana sambungkan iman rasa terhadap urip ning kuno. Ngoten lho. Akhirnya muncul kesadaran lepasnya ikan bandeng itu bukan karena selain Allah. Udah, Pak. Akhirnya nek wis ana kuno gak ngomong ngene. Unjane goblok. Mancing ket biyen sik goblok. Akhirnya gak muncul ngoten. Kapan itu dilakukan? Iki jenengan iki kok ampun nawar-nawar lho ya. Ampun nawar-nawar. Quran ini gak kena ditawar. Wahyu Allah gak kena ditawar. Ayat berikutnya yang kedua, wasabbihu. Di samping jenengan itu harus sambung rasa terhadap hidup. Wasabbihu lan podo bersihake sira kabeh. Ing perkara-perkara sing ada di dalam hati yang bersarang selain Allah. Maka di bahasa syariat iki sampean kudu maca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iku sarengate. Monggo jenengan gak perlu gak apa-apa. Sing penting cara mengamalkan fasabbihuhu, nyucekno atimu sangka perkara sing bersarang selain Allah yang masuk di dalam hati. Siapa? Termasuk Anda mempunyai iman. Raimu itu gara-gara raimu akhirnya bandengku lepas. Ada di situ. Makhluk tau itu wong kancane dhewe. Iku bersenono. Masih gak maca subhanallah alhamdulillah. Ora apa-apa. Hatimu itu kudu ngelepas. Kapan itu dibaca? Bukrotan. Ing dalem waktu srengenge jumbul. Apa jumbul bahasa Indonesia nih? Terbit. Bukrotan ing dalam waktu srengenge muncul.
berarti ketika saat waktu siang hari. Pagi jam berapa, katakanlah jam 6. Seningi pokoknya matahari terbit, surupnya jam 6. Itu terus kau gunakan untuk sambung rasa terhadap hidup, dan juga hati jenengan membersihkan dari perkara yang sudah bersarang dalam hati, yaitu perkara selain Allah dalam konteks iman. Cuman ada yang baca, Pak, yang tidak mengerti cara mengamalkan ruhaniyah itu, jasmaniyah itu si diwaca, syariat itu. Esok tekan sore atine dzikir Allah Allah Allah. Kadang ngotas ngarepe jamaah ning podium mutas bae tawa. Ngeten. Nang pasar yo nggowo. Monggo, iki urusan dunia, urusan syariat. Aku gak ngelarang. Tapi Anda harus tahu, zikron wasabih itu urusan ruhannya bagaimana? Cara perilakunya ruhannya. Itu harus jenengan lakukan. Harus Anda lakukan. Ada zikirnya, ambil zikir jari di lisan. Allah Allah, tawarus Pak, masih dodolan ya Allah, mancing ya Allah Allah, terus lesane ngono. Dapat ikan gak dapat ikan ya Allah, lesane ngono tawarus. Ada yang seperti itu. Saya nggak larang, silakan. Tapi ruhaniyahmu harus jalan. Tadi kan saya katakan, utamakanlah ruhaniyahmu di atas kepentingan jasma. Nek sampean balik, aku gak tanggung jawab. Ada tuntutan besok, misalkan dari Allah, katakan gara-gara kelasan kula diajarin iku metu karomai, metu kodami, akhirnya kula terseret kodam. Aku ya bisa jawab, cocotmu biyen eling apa gak? Aku ngomong, dahulukanlah urusan akhirat di atas urusan dunia. Jangan bersilat lidah kau ya. Dan atau dzikirnya itu dalam hati saja. Yang saudara Thariqah itu selalu lagi mboten mandek lho Pak. Nek mboten mandek bagaimana? Wis kaitan memangi berat Pak Bu, berat. Tapi ini latihlah semampumu. Nantilah dengan sendirinya gak iso dindek hatimu iku ngucap Allah, gak iso dindek. Ngerti gak iso dindek? Pesen jane gak iso dindek ya. Gak bisa dihentikan. Lah ini jikalau tidak kau lakukan zikir secara rohaniyah, bahaya. Ojo ngalami pernah sing kula alami Pak, ojo temen, ojo, sudah cukup aku wae. Jadi Anda nanti akan mendengar, telinga Anda itu bahwasanya makanan yang mau sampean makan, nah iki sapi ini ngomong Allah, nah cara umumnya kan sapi ini ngomong lah ngono toh, iki sapi ini ngucap Allah, kasih tuh kok kecapi. Nasinya juga begitu. Apapun ma fis samawati wa ma fil ardi, isi yang ada di langit dan di bumi, semuanya mengucap Allah Allah Allah. Ya wis, bingung kan? Biar ikut ditutup oleh Allah, laksanakanlah dzikir secara ruhaniyah. Yaiku sambung rasa menyang urip.
sambungkanlah imanmu terhadap Tuhan yang esa itu atas segala hal apapun, mulai pagi sampai sore. Ya udah sak mampumu. Nantilah kalau sudah terbiasa dengan waktu yang Allah sendiri yang menentukan, tidak bisa berhenti hatimu. Mungel Allah, ngucap Allah, nggak bisa berhenti. Walaupun Anda tidur, nggak bisa berhenti. Nah, napas itu terus nggak bisa berhenti. Bapak Ibu, terus tindakan ruhaniyah itu yang kedua, fasabbih, bersihkan. Nek cara dunyane syariate yang jenengan ya maca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Entah tiga tahap, artinya pagi satu, siang satu, sore satu. Hadi pagi ku Pak ya, pagi waktu jenengan srengenge muncul wis baca tasbih 1 kali. Yaumil istiwa, waktu istiwa berarti jam 12 malam, siang. Dulu itu istiwa itu ngene Pak, ning ngarepe masjid iku ada apa namanya, kayak wesi ngene ya, ngadeg. Nanti kalau bayang-bayangnya nggak ada, berarti itu beduk. Biyen ngarani beduk. Iku yaumul istiwa. Ini sampean baca 1 kali. Nanti kalau surupnya tenggelamnya matahari berarti 1 kali. Berarti 3 sab. Iki syariate. Iki dunyone. Lah ruhaniyah jenengan fasabbihhu, maksudnya jangan ada dalam hatimu selain Allah. Jikalau ada, fasabbih, sucenono. Artinya sucenono, hilangkanlah iman selain Allah. Semuanya itu ya ada proses, gitu. Nggak harus instan, ada proses. Yang terpenting bagaimana caranya jenengan iki untuk dikatakan bersih, mensucikan ruhaniyahmu dari perkara selain Allah. Kan sudah dijawab Al-Baqarah 54, faktulu anfusakum. Rasa iman ning atimu jikalau ada selain esa, hilangkan. Patenono, hilangkan. Wis jelas iki waktu pagi sampai sore, berarti bukro tahu itu maksudnya adalah waktu petang, waktu siang. Ngapunten, disebut miturut makna di sini pagi, maksudnya pagi itu munculnya srengenge. Jadi pagi atau waktu srengenge muncul, berarti waktu srengenge muncul berarti disebut siang hari. Siang hari berarti pagi sampai sore. Wa asila, lan waktu petang berarti mulai terbitnya surupnya tenggelamnya matahari sampai apa, naiknya terbitnya matahari. Wa asilan, itu artinya di situ. Malam hari jenengan juga begitu. Terus menerus 24 jam terasa berat awalnya, maka lakukan semampu Anda. Nanti dengan sendirinya akan terbiasa dan tidak bisa putus terus gitu. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi Bapak Nabi Yusuf, siapa? Yakub ya. Terus Nabi Yakub, ketika Nabi Yakub itu tiada di sisinya
dia gelisahnya luar biasa. Gelisahnya luar biasa sampai beliau itu meratapi kegelisahan kelangan namanya putra Yusuf. Dia sampai buta, Pak. Dia berzikir terus sampailah dia sebelum ketemu itu beliau Nabi Yakub itu mendapatkan bajunya Nabi Yusuf dan dia ambu ibarat mencium lagi ini. Baunya Nabi Yusuf lewat bajunya Nabi Yusuf terus diusapkan di matanya Nabi Yakub. Asalnya matanya buta menjadi tidak buta. Kisahnya gini, Pak. Nabi Yakub itu istrinya 4. Ya. Istri pertama itu punya anak sekitar 6 kalau nggak salah. Yang kedua garwani maneh mbok nom si nomor loro gitu. Itu punya anak 2 namanya Yusuf dan Bunyamin. Istri yang ketiga kok kata ya wis wong nabi wis pokoke ngikuti ngoten mawon asal ditiru ta ya cok tak kok ngono. Iki juga punya anak 2, yang keempat juga punya anak 2. Kalau nggak salah istri yang pertama anaknya 4, kalau nggak salah 4 apa 6 saya lupa. Di antara 3 istri ini Bapak Ibu, yang melahirkan anak yang solih adalah yang kedua ini, munculnya Nabi Yusuf dan Bunyamin. Suatu saat otomatis Nabi Yakub itu sayang karena dituturi manut, yang lainnya dituturi ya malah nuturi. Wong tua kan gitu. Nek ono anak dituturi kok mau menengai, gak jawab, gak apa. Aku yakin orang tua itu sayang. Tapi kalau dituturi mencicil, misalnya Nabi Ibrahim, niki Nabi Yakub iku lurusin anggo Nabi Ibrahim termasuk Nabi Ilyas termasuk munggah nang Nabi Adam. Ngeten. Ismail dalam Gusti Allah merintah membelih awakmu nak. Apa jawabannya beliau? Lakukanlah ya Abi, lakukan. Semoga kita tergolong orang yang sabar. Ini putra jawaban monggo. Saiki Pak ana wong tua ngomong ngono. Pak jenengan wis tuwek. Aku sinom jenengan tak beleh. Mesti ngoten ya. Anak. Makanya beliau dawuh mata buduna mim ba'di. Apa nak sing kok sembah tatkala sakli setelah aku meninggal. Aku takok nang sampean ya niki. Nek aku wis mati, sik pancet ta atimu iku condong menyang urip. Mata buduna mim ba'di. Apa nak sing kok sembah nak sakwise aku bongko. Ngoten. Sekarang di tengah-tengah orang tua apa jawabannya? Tidak seperti itu, tidak mencerminkan ketauhidan. Mata kuluna mim ba'di. Apa nak yang kau badok, yang kau makan setelah bapakmu gak ono? Bapakmu iki kaya raya, punya jabatan. Sekarang dipertanyakan gitu. Hanallah, miris saya, miris. Itulah tondo kalau minimnya pendidikan tauhid, ajaran inti Rasulullah yang tidak disampaikan di tengah-tengah umat. Iya. Kalau jenengan tanya mengapa sekarang gegeran nasab, karena tidak mata buduna mim ba'di, tapi mata kuluna mim ba'di. Zaman Rasulullah gak mata kuluna tapi mata buduna.
Nggak ada. Zaman Rasulullah ketika beliau masih hidup itu urusan akhirat itu di nomor 2 kan nggak ada. Justru urusan akhirat di atas urusan dunia. Beliau berhubung ajaran tentang darul akhirah itu dikesampingkan, maka inilah yang terjadi, Pak. Orang tua-tua kita, guru-guru kita, kebanyakan itu mendidik atau mengarahkan bagaimana duniamu sukses. Cara kau belajar jadi orang yang pintar, orang yang jenius, ahli ilmu, ahli kitab. Tidak ada yang ahli makrifat pada Allah. Kebanyakan ngunu seperti itu. Jadi solusinya sampai kudu berzikir dan bertasbih. Lanjut. Ayat yang ketiga sebagai jawaban manakala jenengan melaksanakan tindakan yang kusampaikan tadi. Huwa utawi esa Tuhan Allah alladzi rupane kang iku yusolli bakal aweh rahmat pertolongan. Cara jenengan wau masalah buntu gak buka-buka, iki dibuka. Asalnya kita tadi urusan ruwet duniawiyah wis baun tutu kaya alu nih lho, wis gak ono bolongane blas. Iku yusolli bakal ngerahmati sapa Allah, kasih rahmat, nulungi sapa Allah alaikum terhadap Anda semuanya yang sudah melakukan apa yang kusampaikan ayat 4142 tadi. Wa malaikatuhu lan piro-piro malaikate Allah iku mendoakan, ngamini, mengiyakan. Cara jenengan khalwat utawa zikir dan bersuci tadi, malaikat iku seneng tapi nafsu senep ngoten. Malaikat iku seneng, nafsu senep. Wa malaikatuhu artine teng mriku dan juga malaikat itu mendoakan terhadap dirimu. Liyukhrijakum krono araing ngedalake, ngetokake, mengeluarkan dari permasalahanmu yang buntu tadi. Liyukhrijakum krono arai, karena supaya keluar kamu sekalian minal dzulumat, dari kahanan tempat yang gelap, ilan nuri, tempat yang bersinar. Nek urusan dunya wau awakmu kepepet-pet gak ono dalan, gawe mangan dibuat makane susah, iku minal dzulumat. Dzulumat iku peteng. Akhir dibuka ilan nur, menuju terbukanya solusi tadi. Iki jasmani. Rohani jenengan kali kula kepada Allah itu gelap, artinya belum bisa wusul. Atine sik gak iso iku Allah semuanya. Hati nyambung ke rasa iki gak ada, gak iso. Tadi tetap setiap kali kejadian apapun tetap ngomong raimu, sebab raimu bandengku utul. Sebab raimu yang namanya rangkaian iki bulet. Pak sawung pak nek wis ana kulit sampean gak tahu apa ben. Kadang taruhan iku pada iku nyantol nang tangan wis. Apa maneh moto we gak normal.
plus kacamata keri pisan. Kasawan Pak tak gunting wis. Terus tuku maneh tolong nggak kan pinggirnya kan ada orang. Mana di Sidoarjo Mega Prima apa nih Mega Prima itu bandangi waduh di angsal langsung dibakar mangan teng mriku wes Pak enak pingin maneh wakana. Jadi sing dimaksud ruhaniyah ini asalnya ruhaniyah nggak bisa klik loh Pak nang Allah. Ilan nur berarti klik. Oh iya, sing tadinya kliknya itu merebet misalnya waktu kejadian nggak bisa klik langsung, nunggu berapa detik berapa menit biar kita itu langsung klik. Itu tadi kembali pada ayat 4142. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana lan ono bil mu'minina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman. Yang muncul hatimu kok lah sawenang nek wis sambung rasa menyang urip klik wis gak ono ati susah. Wa kana lan ono sapa Allah bil mukminina kelawan pira-pira wong mukmin iku rahiman. Atimu iku terasa seneng gak no susah waktu klik. Sing garekno susah peteng itu waktu tidak klik. Diniku persoalan ini. Wahai orang yang masih belum bisa klik-klik, lakonono 4142 Az-Zumar tadi, surat Al-Ahzab. Yang sudah klik kok lama klike, ibarat sepeda merebet gitu. Iku kabilatormu kebunton apa ta? Bersenono. Jadi ada yang buntoni kabilator akhirnya digas berbet melaku di gasok normal. Wis ngono diberseni. Nanti kalau lancar bensinnya kabilator itu ketika ngegas res ngeten tak. Apa maneh kenal potit diwene ini kalau Pak sing suara nyalip bro cawes mbok ikuti bedel mbok ya apa ya gak ero aku. Ati is kembalilah kepada 4142. Jadi nanti sing asalnya lama kliknya biar cepat klik. Kalau langsung klik ya sudah, kuatkan keklik kamu itu di dalam segala hal persoalan. Bapak Ibu, berarti judule ngaji iki sopo pingin sukses dunya akhirat ya di sini. Carane secara syariat berzikirlah kau dan bertasbihlah. Cara maca tasbih ada 3 tahap. Pagi, siang ya pagi, istiwa berarti jam 12 siang berarti sore. Terus yang malamnya terserah panjenengan. Boleh dzikir sir, boleh dzikir jahri. Lihat kondisi. Mososi sama jualan iku Allah lesan lah gak oleh toh, gak penak toh, dadi fitnah. Wis ning ati mawon. Ngoten. Wis ada pitakon. Menawi ada pitakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, derek tanglet napa ingkang kula alami sebab kula wekdal baiat niku kan nembe tanggal 17 niku. Neng napa ingkang panjenengan matur itu pasti saya pegang. Artinya kula gandoli napa ingkang panjenengan matur. Ilmu sudah dibeber, pemahaman sudah dipahamkan.
tinggal kita praktek. Dan alhamdulillah sampai detik menika kula selalu praktek walaupun kesandung-sandung. Saya tidak pernah mengalami hal yang demikian. Itu yang awal pangapunten 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu itu ketika kita kula mboten mriki karena ada kumpulan dari teman-teman, kumpulan praktek nggih. Ning dalune saderenge niku kula ditinggalaken satu sosok perempuan. Saya konfirmasi kepada pemilik rumah, ternyata iya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kula kok wonten pemanggih bahwa Dajjal itu sudah keluar. Dajjal itu sudah keluar dan diiringi dengan Imam Mahdi. Kenapa saya niku Dajjal itu wujudnya yaitu Google. Karena Kutil. Google. Oh, internet, Google. Mbah Google. Dan Imam Mahdi juga menurut apa yang saya rasakan, itu Imam Mahdi berupa guru-guru marifat kata penjenengan. Dan di TikTok itu kan banyak sekali sekarang tersebar orang-orang yang marifat. Ngaten. Angsal kantuk istiqal malikus. Pangapunten. Dari yang saya lihat, pangapunten estu. Dari beberapa TikTok itu memang saya akui bahwa pemahaman dan penjelasan yang diberikan oleh beliau-beliaunya itu tidak segamblang jenengan. Andai kata-kata saya segamblang jenengan ini, jenengan kaplok kulo ikhlas mboten muji jenengan. Karena gini, karena saya pemahamannya ketika penjenengan matur itu saya gocelimen, saya anut saestu. Yang berkata adalah Allah melalui syariatnya Gus Mukhlason. Seperti itu dalam hati saya. Matur nuwun, andai kata-kata saya muji jenengan dan jenengan ngaplok kulo moro ten jenengan Gus. Kulo moro jenengan kaplok ikhlas kulo. Ikhlas. Sakniki wekdal niki monggo sak kersa panjenengan Gus. Kulo kita cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentang proses perjalanan jenengan itu diperlihatkan oleh Allah dengan sosok wanita. Di dalam maqam mukasyafah, ketahuilah bahwasanya baik di dalam maqam mukhadharah atau mukasyafah, di situ ada maqam musyahadah. Artinya Allah pun di dalam kasyaf dan di dalam mukhadharah. Sosok wanita itu disebut makhluk, tapi cara Allah menyapa jenengan itu lewat sosok itu. Tinggal kita, hati kita mandang sosoknya makhluk itu ataukah sesuatu yang rahasia di balik sosok itu. Tergantung. Syarat untuk bisa masuk di dalam sosok itu, untuk bertemu terhadap yang disebut ahad, adalah 2 caranya. Pertama, falya'mal amalan sholihan. Yang kedua, harus wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Pertama, jenengan harus sadar, eling kalau sumbernya datang itu songko urip. Inilah yang kumaksud sambung rasa menyang urip, nyambung ke ruh terhadap hidup esa lewat rasa iman. Itulah yang dimaksud falya'mal amalan sholihan. 1. Nomor 2, wala yusyrik. Jangan kau menyekutukan, artinya
jangan hati jenengan menghadapkan terhadap sosoknya, sosok perempuan itu. Sebab kalau kita ruhaniyah menghadapnya kepada sosok wanita, maka kita syarat yang kedua belum dilaksanakan. Apa? Syirik masih ada, masih ada rasa iman terhadap sosok wanita itu. Makanya pas dengan pertanyaan dan jawaban di dalam surah Al-Ahzab ayat 41-42 ini, Pak Bu. Syarat yang kedua, Anda jangan sampai mengadakan hati Anda madepi iku nang sak liyane gesang, iku sosok jangan. Makanya ayatnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan pernah kau menyekutukan dengan sesuatu apapun ketika Allah menyapa. Satu. Yang kedua, masalah Dajjal ini sudah keluar. Allah memberikan kepahaman terhadap diri jenengan, yaitu Google. Memang Pak, mana indikasi yang menyeret hati jenengan untuk melalaikan Allah, yaitu Dajjal. Ini jawabannya ada di surah Ibrahim ayat 3. Dajjal iku ya pertama yastahibbunal hayatad dunya, menggiring, menyeret bagaimana hatimu iku bersukaria dengan selain Allah. Sampai lihat isine di dalam Google, sampai mengakses apa gampang, ngaten nggih? Gampang sekali. Apalagi sebelum ada Indonesia loh, sebelum ada aturan undang-undang IT. Ya, misalnya nulis kepingin roh wong kutangan tok, muncul langsung wong kutangan tok. Sekarang karena ada undang-undang IT di Indonesia, nggak bisa Anda, kecuali tahu kuncinya. Ada kuncinya Pak. Kecuali di negara yang lain yang bebas loh ya, nggak ada kata kunci, langsung buka Google, aku pingin wong bokongi gede, nah langsung muncul bokong gede. Indonesia pernah itu terjadi gitu. Jadi jenengan mengakses film-film hitam parno itu ya, itu mudah sekali Pak. Sekarang agak kesulitan karena undang-undang IT pemerintah menerapkan karena dampak. Sehingga jangan heran waktu dulu arek SD meteng, SMP ya meteng, kalau SMA wis biasa sampai sekarang itu memang dampak Dajjal Pak. Hakikatnya ya nafsu itu. Wa yastahibbunal hayatad dunya. Miturut surat Ibrahim ayat 3 di situ. Mereka si Dajjal akan menjadikan bagaimana hatimu bersukaria selain Allah. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah, pasti kau akan lalai pada Allah. Inilah yang jenengan itu bila mana sudah masuk dalam jebakan kesenangan mikir kesuksesan dunia hatimu, maka kau akan lalai dengan urusan akhiratmu. Nomor 2, Dajjal itu kalau lewat ini nggak bisa menghadirkan, menyeret hatimu supaya beriman pada selain Allah, bersukarianya, wa yasudduna an sabilillah. Ketika jenengan iki mangwis pengen memangi berjalan di atas jalan Allah. Mana sih jalan di atas jalan Allah? Ngeten Pak. Thariqah untuk nuju Allah iku loro tapi wakeh.
loro tapi wake ya apa? Ngeten. Dua tapi banyak. Disebut dua ibadah murni dan tidak murni, makhduf dan ghairu makhduf. Murni salat, zakat, poso, haji, maca Quran, termasuk ngaji ngeten iki thariqah, iki jalan. Iki murni. Iki dua tapi banyak. Lewat sholat dalan bisa kau ketemu Allah, lewat zakat, puasa, haji dan lain sebagainya. Wis. Ketika Anda pingin lurus sampai iki ruhaniyah sambung rasa menyang urip, Dajjal tidak diam diri. Wa yasudduna, dan ngalang-ngalangi, menghalang-halangi sapa Dajjal ketika jenengan iki berjalan di atas jalan Allah. Wes. Kalau tetap nggak bisa, Dajjal itu tinggal satu solusi nih. Wa yabghunaha iwaja. Tetap ya apa bagaimana caranya dibengkokkan tujuan jenengan. Tujuan jenengan untuk menghadap dan bertemu Allah dibengkokkan bagaimana cara miturut Dajjal ruhaniyah ini bertemu selain Allah. Tadi mengapa saya tidak tanggung jawab nek kalau jenengan ikut sampean balik? Sampean balik kepentingan dunia di atas kepentingan akhir. Iki sampean balik. Iki namanya win balik. Karena memangnya ayatnya tidak seperti itu. Jadikanlah urusan akhirat di atas segala-galanya. Kalau jenengan iki hanya memikirkan kepentingan jasad, ruhaniyah tidak, berarti kita telah dibengkokkan. Contoh, iki ketepatan saya itu bergerak di jalur dagangan. Dagang aku kok yo bermasalah, lalu otomatis sangkutan kredit itu macet. Mikir toh Pak Bu ya, jelas mikir. Akhirnya saya kasih solusi, bacalah zikir dan tasbih, sampai lakukan wet. Tapi ruhaniyah sampai iki sampingkan. Iki berarti Anda telah membalikkan perintah. Paham gitu maksudku? Sukses, ketemu Yohan, ketemu. Akhirnya kredit sampai gak macet. Ibu-ibu tahu kredit macet badan? Paham badan? Tuh kok baik paham, aku keliru eling noyo. Kredit macet yang ini, wah nyaur gak iso nyaur. Iki menurut pemahaman kula loh ya, disebut kredit macet. Ben bulan kan kita punya tanggungan. Iku lo gak iso, nggak bisa nyicil. Iku namanya kredit macet. Miturut saya, wong saya bukan ahli pembukuan apa pelajaran apa iku biyen jenenge? KP. Mboten ngoten pelajaran kula biyen jenenge. Apa sih pelajaran iku rek? Pembukuan, ya pembukuan tapi jenenge opong dulu biyen niku. Nggih pun, yes pokoknya ya iku, ngoten ae wis, gak repot-repot. Lah, sukses, berhasil. Tapi ruhaniyahmu tetap imane selain Allah. Nggih mohon maaf saya nggak tanggung jawab. Karena kau menjadikan kepentingan dunia di atas kepentingan akhirat. Ini sudah terjadi. Lah, Allah menyertakan yang namanya siapa tadi? Musuh Dajjal? Imam Mahdi. Apa sih pengajarannya Imam Mahdi? Lawannya Dajjal. Kalau Dajjal menyeret terhadap urusan dunia, maka Imam Mahdi menyeret Anda urusan akhirat. Itulah sifat basariyah dan basiroh di dalam setiap diri
manusia. Kalau secara pribadi, Dajjal itu nafsu dalam diri kita yang bersumber dari pohon yang disebut pohon basariyah. Kalau ini masih hidup pohon ini, maka akan berbuah. Berbuah itu loh akhirnya disebut tadi nafsu alam, nafsu amaroh. Lah niki sifatnya kemerandul banyaknya. Apa sifatnya? Hasud, riya, takabur, sum'ah, iri dan lain sebagainya. Jadinya seperti itu. Lagi ya pohon ini kudu ditebang. Yang nebang adalah, mohon maaf, sifat basiroh, lawani wau. Sebab lawani basariyah adalah basiroh, lawani dajjal berarti Imam Mahdi. Wis muncul. Secara umum nggak salah jenengan ini punya pemahaman Google yang menjadikan pengajaran atine umat manusia itu keseret seneng buka urusan dunia, bayuh aksesnya luar biasa. Mungkin jenengan tahu anak muda sekarang kalau wis kecanduan game gitu, Masya Allah, banyak yang jadi korban stres. Wani wong tuwa wis diceluk iku pisan pindho gak krungu kadung terasik gitu. Sampai ono sing oh menang aku ya gak paham aku menang iku apa iki apa. Gak usah doa anakku dewe. Gim-giman iki lek. Napa iku jenenge apa gak ro? Terus mabar ngoten niku. Sekarang modelnya nang aku tak kerasi. Nek gak gelem nganut aku golek bapak sak liyane aku. Lah ngoten mawon, gak usah bingung ngono. Ngono yo wedi ngene. Jadi disiplin akhirnya, waktu belajar, waktu ngaji, waktu sholat. Tapi ya tetap saya kasih waktu untuk entah berapa menit itu mabar namanya. Ya berapa jam is mabar nggak apa-apa. Lah secara umum pemahaman sanjenengan ya nggak salah. Di samping itu banyak di antara beberapa guru akhirat yang menjelaskan dan mendidik terhadap umat manusia ruhaniahnya untuk condong terhadap Tuhannya. Entah berbagai bahasa apapun monggo. Cara bahasa yang mendidik bahwa iku kelamben atau enggak kelamben podo ae. Sing penting materi ini. Isi materinya itu mengarahkan kemana? Aku yakin semua guru-guru akhirat mengarahkan ruhaniah sampean untuk mengesahkan pada Allah. Nek cara wong Islam secara umum mengesahkan pada Tuhan. Wa anibu ila rabbikum, apa? Menyeret hatimu supaya lekas kembali kepada Allah, kembali pada Sang Yang Esa. Fafirru ilallah termasuk masalah itu. Benar, nggak salah. Dajjal sakniki lemu pak, lemu bendino fitness, tadi wis lemu gedot. Wis. Lah mohon maaf, guru akhirat ingkri-ingkrien. Wis watu bisa. Jadi ngiyayat. Tapi jangan dilihat ngiyayatnya itu. Tahu ngiyayat namanya? Kurus kering. Wis pokoknya koyo gak bertenaga. Tapi bisa mengangkat Dajjal sakmono gedene. Piro jumlah Dajjal? Dajjal dan kru-krunya Dajjal diringkes langsung. Diringkes. Siapa sekarang di luar Google sekarang? Jadi sampai jai ruh Dajjal wujud dohiri. Siapa di antara manusia yang mengarahkan hatimu untuk
condong pada selain Esa, itulah hakikate Dajjal. Aku ini keturunane ningrat, darahnya darah biru. Wajib kamu itu menghormat muja padaku. Kalau tidak neraka alias kualat. Ngono ya. Wis, nyata wis ya ikut Dajjal. Gak usah jauh-jauh. Berarti Dajjal iku bendino keliaran, Pak. Ngetok moto. Iki bagi mereka yang hatinya sudah dibuka pintu hijabnya itu pasti akan mengatakan wahum ad-dajjalu. Mereka itu adalah Dajjal. Tapi yo pesanku yo ojo dituding. Yo raimu Dajjal iku lho raimu. Ojo, jangan gitu. Jangan. Biar nggak melebar. Ya khusus bagi mereka yang hatinya sudah terbuka tentang dino tauhid, barulah dia paham, oh Dajjal itu ngene. Kadang-kadang Dajjal itu ya sampean keloni. Iya. Bisa jadi. Wes, sekarang individu, dalam diri Anda ada sifat basariyah dan basiroh. Inilah. Ya. Ikinku nggih mohon maaf sing ngalahno Dajjal itu adalah Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi sebelum kejadiannya Nabi Isa muncullah namanya Imam Mahdi. Engko sing saged membunuh Dajjal adalah Nabi Isa. Bahasa hakikat yang bisa membunuh sifat basariyah adalah urip. Allah itu yang mengalahkan nafsu itu tidak ada kecuali Allah. Inilah maksudnya ada di situ aslinya ya yang esa itu. Cuman bahasa dohir keesaan itu didohirno rupa wujud nurullah sebutane Nabi Isa itu. Bapak Ibu hadirin, kalau bahasa pribadi ya sifat basiroh ini mau. Basiroh sudah kuat, terus basariyah ini kuru, diletakkan ring perang, ya sing kuru ditakuk-takuk. Artinya kalau hatimu sering sambung menyang urip lewat rasa, iku bentuk basirohmu iku semakin kuat. Satu sisi yang lain bagian nafsu gak tahu sampean wenehi, otomatis gak tahu makan ya guru, ceklekane gampang. Ringkesi ning atimu nek gak gampang rasa rumangsa muncul keakuan makhluk, muncul keakuan Allah, itulah semakin kuat yang namanya basiroh. Jelas ya? Wis. Lah kalau ning atimu sing muncul rasa rumangsa keaguane makhluk iki, yang ini, yang itu, yang punya ini, punya itu, berarti nafsune semakin kuat. Tadi itu sudah Allah perintahkan untuk menulis Al-Qur'anul Qadim. Ya sudah saya tulis dengan tulisan dohir, tapi nanti entah keluarnya itu aku yakin perang Bronto Yudo nanti. Ya sudah, kalau itu harus terjadi, mengapa kita harus lari? Kalau toh itu mati, berarti itu surga, kesyahidan. Artinya saya tidak bisa untuk tidak bisa menulis, saya harus tetap tulis. Urusan nanti bisa mau terima atau tidak terserah. Wa aslimulahu, udah kuserahkan semua, baik zaman, masa, keadaan apapun pada Allah. Ya udah, nanti jadinya apa yuk ditontok, ayo ditontok. Bon. Yang ketiga terkait masalah
Oleh karena jenengan sudah tahu mana Dajjal, mana Imam Mahdi, akhirnya jenengan memakai bahasa Nurullah, wujudi Allah lewat Nurullah. Kalau bahasa urip, wujudi urip Nabi Isa, akhirnya jenengan mujoni terhadap urip Isa lewat bahasa Isa. Silahkan, tapi dengan catatan bibir ketemu bibir, hidung ketemu hidung, dohir ketemu dohir, batin ketemu batin. Rapopo bahasa syariat jenengan katakan, oh sebab raimu bandengku iki lepas, tapi bahasa ruhaniyahmu sambung rasa menyang urip. Rapopo, monggo. Itulah berlakunya hukum dohir. Ainul basyariyah, mata untuk melihat sama-sama makhluk. Ainul basirah, mata rohaniyah bertemu bersaksi menyang Allahnya. Monggo, rapopo aku gak larang. Tapi fakta kebanyakan begini, Pak. Baik mata dohir maupun batin, yang batin iku imanul haq, rasa iman iki kebanyakan iku ditukno dohir makhluk karu-karu ini lho. Sampai nyun sewu, sampai dididik robitoh, itu disuruh ngadep siapa? Makhluk toh. Kalau bahasa saya Pak, haram Pak. Robitoh itu menghadapkan hati terhadap bersaksi hanya pada Allah, kok disuruh ke makhluk. Sing alasani karena aku, kamu bisa sampai kepada Allah. Ya Allah, aku ingin misuh Pak. Mosok kati misuh maneh. Lah gak toh? Ojo. Nyun sewu ngeten mawon, rinyo tak culek motomu. Ya. Ojo kok arahno ruhaniyah itu bersaksi menghadap kepada selain Allah. Jangan. Yang katanya bisa sampai kamu pada Allah lewat aku. Aku tanya sampai sekarang, ngacu mau awakmu sing puluhan tahun Solo wis tah wusul, nek pancen sampean iku mau robitoe nanggone makhluk, tak jamin sampean gak iso jawab. Nggak bisa jawab. Umpama jawab pemaksa dengan jujur, dereng. Mana tanda-tanda dikatakan wusul? Anda lu belum paham. Wusul itu ya opo, tondone bagaimana? Mana dijelaskan? Caranya bagaimana? Padahal surat Al-Kahfi ayat 10, syarat yang terakhir, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada. Ketika Anda berobitoh, ketika Anda solo robitoh, Anda itu tidak boleh terhadap makhluk, sekalipun gurumu manusia, gak boleh. Biar ditentang, ada tentangan, biar tentangan. Mana ayat atau dalil dalam Al-Quran disuruh untuk robito pada makhluk? Mana? Justru hanya pada Allah. Mengapa dipelintir? Mengapa? Ayo. Nggak bisa jawab. Bis. Jadi thariqah untuk menuju dan bertemu Allah itu Pak, ada dua tapi banyak, yaitu lewat ibadah murni dan tidak murni. Dan di dalam murni dan tidak murni itu banyak. Sholat, zakat, poso dan lain sebagainya. Yang tidak murni, makan, rokokan, aktivitas kerja. Itu jalan Pak untuk bisa bertemu Allah. Kalau Anda memegang dzikir sirul asro, pasti ketemu Pak. Pasti ketemu. Akhirnya inilah yang dimaksud thariqah sebenarnya, yang muktabaroh pada Allah. Pada Allah tuh ya, saya mengatakan inilah hablum minallah,
tali langsung antara ruh pada Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tolong jenengan manakala tidak masuk thariqah yang pada umumnya muktabaroh, cukup bagimu thariqah 2 tapi banyak itu tadi. Tapi modal sampean harus sirul asrar, baru bisa wusul nang Allah. Tapi Anda jikalau tidak bersirul asrar, baik di thariqah 2 dan di dalam 2 banyak, dan atau di thariqah muktabaroh A sampai Z tidak bersirul asrar, jangan harap Anda bisa wusul. Karena syarat yang terakhir untuk bertemu Allah yaitu wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada tidak Anda laksanakan. Anda justru malah melanggar, menyekutukan Allah dengan yang lain. Buktinya ketika Anda berobitoh menghadapkan wajah ruh Anda terhadap wajah selain Allah. Jadi saya nggak melarang tentang masalah muji mujo nyembah secara fisik, ketemu si fisik, karena itu aturan syariat. Sampai nyembah Ka'bah ning ngarepe Ka'bah, ndak sampean delehni sore Ka'bah ya toh, sujud iku toh, silakan. Hatimu harus tahu Ka'bah hakikati siapa. Dohir silakan ketemu dohir, batin harus ketemu batin. Nggih. Begitulah Bapak Ibu. Untuk sementara waktu wis kana pitakon maneh enggak, karena ini nanti ada acara rapat jenengan ya ta. Nah, kami juga ada acara repot jenengan rapat, aku repot sama-sama biar berjalan sama-sama mulai awal sampai akhir. Semua apa yang pada malam hari ini Allah sampaikan, jalan solusi tentang masalah kepentingan dunia dan akhirat yang tertuang di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. 43-nya adalah janji Allah pasti akan dilaksanakan, akan dipenuhi, dengan catatan jenengan iki menjadikan kepentingan akhirat di atas kepentingan dunia. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.